Hai semuanya, kita sering dengarkan bahwa investasi itu penting. Tapi kadang pasar bisa bikin kita garuk-garuk kepala karena pergerakannya yang nggak terduga. Nah, ada satu jurus jitu yang bisa bantu kita menghadapi situasi seperti ini dengan lebih santai. Namanya diversifikasi. Intinya sih, kita nggak cuma bertumpu pada satu jenis investasi aja. Yuk, kita ngobrolin lebih dalam soal ini. Coba bayangin gini deh, kita punya beberapa keranjang buat bawa belanjaan. Kalau kita cuma bawa satu keranjang terus isinya penuh banget sama satu jenis barang aja, misalnya cuma buah apel. Kalau keranjang itu jatuh, ya udah hilang semua apel kita. Tapi kalau kita punya beberapa keranjang, isinya beda-beda, ada apel, ada jeruk, ada sayuran. Kalau satu keranjang jatuh, kita masih punya isi dari keranjang yang lain. Diversifikasi di investasi itu ya kayak gitu. Kita nggak naruh semua uang kita di satu jenis investasi aja, tapi kita sebarin ke beberapa tempat yang berbeda. Tujuannya biar kalau satu investasi lagi kurang oke, yang lain masih bisa menahan kerugiannya. Jadi, kita nggak terlalu khawatir kalau ada goncangan di pasar. Pasar investasi itu kan dinamis banget. Kadang naik tinggi, kadang turun dalam. Nah, di saat-saat seperti ini, diversifikasi itu penting banget. Kenapa? Soalnya, nggak semua jenis investasi itu reaksinya sama terhadap perubahan pasar. Misalnya, pas harga saham lagi pada turun, bisa jadi harga obligasi atau emas malah lagi stabil atau naik. Dengan kita punya berbagai jenis investasi, kita jadi nggak terlalu bergantung sama satu jenis aja. Ibaratnya kayak kita punya beberapa jangkar yang bisa menjaga perahu kita tetap stabil meskipun ombaknya lagi gede. Jadi, kita bisa tetap tenang meskipun pasar lagi panas. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa melakukan diversifikasi investasi ini dengan santai tapi tetap efektif? Cara pertama, pilih beberapa jenis aset yang berbeda. Ini adalah langkah paling dasar. Jangan cuma fokus di satu jenis aset aja. Kalau selama ini kita cuma main saham, coba deh lirik juga jenis aset lain kayak obligasi, reksadana, atau bahkan properti kalau memungkinkan. Masing-masing punya karakteristik yang beda. Saham itu potensi keuntungannya bisa tinggi, tapi risikonya juga lumayan. Obligasi biasanya lebih stabil, tapi keuntungannya mungkin nggak sebesar saham. Reksadana itu kayak paket komplit yang isinya udah macem-macem investasi, jadi kita bisa lebih mudah diversifikasi dengan modal yang nggak terlalu besar. Kedua, jangan lupakan sektor industri yang beragam. Kalau kita udah nyaman dengan investasi saham, jangan cuma pilih saham dari satu sektor industri aja. Misalnya, jangan cuma beli saham perusahaan teknologi semua. Coba juga lihat sektor lain kayak perbankan, kesehatan, energi, atau barang konsumsi. Kadang, ada sektor yang lagi bagus, ada juga yang lagi kurang. Dengan menyebar investasi ke berbagai sektor, kita bisa lebih aman. Ketiga, coba tengok investasi di negara lain. Investasi itu nggak cuma soal di dalam negeri aja loh. Kita juga bisa mempertimbangkan investasi di pasar saham atau obligasi di negara lain. Kondisi ekonomi dan politik di setiap negara itu kan beda-beda. Dengan berinvestasi secara global, kita bisa mengurangi risiko yang terkait dengan satu negara atau wilayah tertentu. Keempat, perhatikan ukuran perusahaan. Kalau kita investasi saham, coba deh kombinasikan antara saham perusahaan yang udah gede banget, biasanya lebih stabil, sama saham perusahaan yang masih kecil atau menengah. Potensi pertumbuhannya bisa lebih tinggi, tapi risikonya juga lebih besar. Cara kelima, sesuaikan dengan tujuan investasi kita. Tujuan investasi kita juga penting banget buat nentuin cara diversifikasinya. Kalau kita investasinya buat dana pensiun yang masih lama, mungkin kita bisa lebih berani ambil risiko dengan alokasi yang lebih banyak ke saham. Tapi kalau tujuannya jangka pendek, mungkin lebih baik kita pilih investasi yang lebih aman dan nggak terlalu bergejolak. Cara terakhir, mulai dengan modal yang sesuai. Kita nggak perlu langsung investasi dengan modal besar untuk melakukan diversifikasi. Kita bisa mulai dengan modal yang sesuai dengan kemampuan kita dan secara bertahap menambah jenis investasi seiring waktu. Biar lebih kebayang, coba kita ilustrasikan. Misalnya gini, ada dua teman, namanya Santi dan Budi. Mereka sama-sama punya uang 10 juta untuk diinvestasikan. Santi karena lagi suka banget sama satu perusahaan e-commerce yang lagi naik daun, dia putusin buat invest semua uangnya di saham perusahaan itu. Sementara itu, Budi lebih hati-hati. Dia bagi uangnya, 3 juta dia belikan reksadana saham, 3 juta di reksadana obligasi, 2 juta di emas, dan sisanya 2 juta dia simpan di deposito. Beberapa bulan kemudian,
Ternyata ada berita kurang baik soal perusahaan e-commerce yang diandalkan Santi. Dan harga sahamnya langsung turun drastis. Santi jadi panik dan bingung. Nah, Budi, meskipun ada beberapa investasinya yang nilainya juga ikut terkoreksi sedikit, tapi karena dia punya investasi lain yang masih stabil bahkan ada yang naik, kerugiannya nggak terlalu besar dan dia tetap tenang. Ini nunjukin betapa pentingnya diversifikasi dalam melindungi investasi kita. Berbagai studi dan data historis sering menunjukkan bahwa portofolio yang terdiversifikasi dengan baik itu cenderung memberikan hasil yang lebih stabil dan risiko yang lebih rendah dalam jangka panjang. Kita nggak perlu terpaku pada satu jenis investasi yang mungkin lagi hot saat ini, tapi dengan menyebar investasi, kita punya peluang yang lebih baik untuk mencapai tujuan keuangan kita secara keseluruhan. Nah, terus gimana caranya kita bisa mulai diversifikasi investasi ini? Pertama, kenali dulu diri kita. Pahami dulu profil risiko kita. Apakah kita tipe yang berani ambil risiko tinggi atau lebih nyaman dengan yang aman-aman aja? Kedua, mulai dengan yang mudah. Reksadana bisa jadi pilihan yang baik untuk pemula karena di dalamnya sudah ada berbagai macam investasi. Ketiga, ingat tujuan kita. Tujuan investasi kita akan mempengaruhi jenis diversifikasi yang paling tepat. Terakhir, jangan malas cari tahu. Pelajari berbagai jenis investasi dan bagaimana cara kerjanya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit insight tentang bagaimana kita bisa mengamankan investasi kita saat pasar lagi nggak pasti dengan cara diversifikasi. Intinya sih, kita nggak sendirian dalam menghadapi ini. Diversifikasi itu kunci, biar kita bisa lebih santai dan percaya diri dalam berinvestasi. Apapun kondisi pasarnya. Sekarang, coba ceritain pengalaman kalian soal diversifikasi di kolom komentar ya. Atau mungkin ada tips lain yang mau kalian bagikan? Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.